Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, kapanpun teman-teman menonton podcast ini. Selamat datang kembali di Soul Podcast. Kita sekarang bersama dengan perempuan yang independen, perempuan yang tangguh. Dia adalah Ketua GMKI Cabang Salatiga Masa Bakti 2018-2019. 19. Oh, ralat. 2019-2020. Langsung saja kita sapa Triwiningsih Anamaka. Shalom. Shalom. Ya, ini baiknya dipanggil Triwiningsih. Panggil Winning saja. Winning, oke. Okay. Lebih cepat. Kalau Cepat. Triwiningsih panjang. Panjangan ya. Winning aja. Oke, selamat datang di Mantap Soul Channel. Oh, Mantap Soul Channel. Bukan Soul Podcast ya? Soul Podcast, apa namanya ya? Bagian dari Mantap Soul. Oh, siap. Gitu. Terima kasih Oke. sudah mengundang. Ya. Salam. Terima kasih juga buat Winning yang sudah mau bergabung di Soul Podcast. Jadi di sini kita akan ngobrol terkait topik yang cukup berat mungkin ya. Mungkin karena ya Winning sudah mempersiapkannya tadi. Saya lihat sampai sekitar ya 30 menit sebelum take video ini ya. Winning sudah masih membaca materi-materi terkait dengan kekerasan seksual ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam hal yang serius, saya mau tanya dulu, nama Triwiningsih itu ada artinya nggak? Aduh, nama Triwiningsih baik. Sebenarnya Triwiningsih itu kan putri ketiga. Tri itu kan tiga. Kemudian Winnie kalau dalam bahasa Sumba itu artinya perempuan. Winnie itu perempuan. Jadi perempuan ketiga. Begitu, perempuan ketiga seharusnya. Tapi saya anak ke-6 dari 6 bersaudara, jadi saya anak paling terakhir. Kebetulan kalau di Sumba itu kan fam itu menjadi, kalau di daerah-daerah lain fam itu kan diambil dari nama ayah. Kebetulan fam saya itu tidak diambil dari nama ayah. Fam saya itu diambil dari omah saya, dan omah saya itu putri ketiga. Jadi jadilah nama saya Triwiningsih. Kalau Ningsih itu mungkin dikolaborasikan untuk bisa mendapatkan nama Triwiningsih. Ya, kira-kira begitulah. Jadi nama Triwiningsih sendiri sebenarnya sudah sangat melekat dengan sosok perempuan ya. Ya. Mau bilang seperti itu ya. Ya, mungkin begitu kali ya. Biasa sih. Ya, kalau di tempatku ya di Sulawesi sana, fam itu ya dari bapak gitu kan. Jarang banget fam itu dari ibu atau dari oma gitu. Ini sebarusan jujur barusan saya dengar fam itu dari perempuan gitu. Iya. Luar biasa sih. Winning. Ya. Kan Winning ini cukup concernnya, cukup fokus ke terhadap pembicaraan tentang perempuan gitu. Dan beberapa kali mengikuti diskusi ataupun obrolan advokasi tentang wanita gitu. Dan juga kalau nggak salah ada tulisan juga ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, tulisan perempuan yang ya ada di blog saya. Saya menulis tentang perempuan itu kurang lebih sudah dari tahun 2017. Nah, kalau 2017 itu masih dengan jenis-jenis feminisme. Jadi di blog saya itu saya menuliskan ada beberapa aliran feminis, ada kurang lebih 7 aliran feminis. Dan terakhir di 2020 kemarin ya saya mengeluarkan satu tulisan lagi tentang feminis. Jadi belum banyak sebenarnya. Berarti... Ya lumayan lah untuk membaca. Sejauh ini sudah memulai ya, dari tahun 2017 berarti sekarang sudah 3 tahun ya menulis tentang perempuan gitu. Tadi ada berapa? 7
tujuh aliran feminis. 7 aliran feminis Yang sudah ditulis. Itu saya gambarkan dalam tulisan itu masing-masing pengertiannya saja, karena pertama kali saya sebenarnya bukan kemudian saya ingin berkecimpung di dunia perempuan ya, karena waktu itu saya pertama kali mengikuti advokasi perempuan karena ketika saya ber-GMKI, ketika saya berorganisasi, dan ketika itu ketika saya mendengarkan banyak hal tentang perempuan yang disampaikan di kegiatan advokasi itu, lalu saya mulai tertarik untuk menuliskan beberapa aliran feminis. Karena bagi saya untuk memahami perempuan itu kita tidak saja melihat dari prakteknya, tetapi juga bagaimana kita mendalami sebuah teori dari perempuan itu sendiri, dan feminisme itulah yang paling dekat dengan perempuan. Iya sih. Feminisme sendiri kalau bagi saya itu masih, secara konsep saya masih asing dengan istilah feminisme begitu. Kalau di episode sebelumnya itu sempat juga teman-teman Soul Podcast membahas tentang feminisme. Ya, saya juga nonton. Sudah nonton ya? Keren. Tunggu saja part 2-nya. Siap. Saya juga sedang menunggu part 2-nya. Oh iya. Salam Kak yang kemarin baru di Salam Mbak Iti dan Mbak Iti ya namanya. Satu lagi cowok ganteng, Nando. Oh, Nando. Terima kasih sudah membahas feminisme. Oh, luar biasa, berarti channel ini sangat baik untuk menempatkan perempuan dan laki-laki. Ya, semoga ya. Sejak kapan sih maksudnya apa sih yang men-trigger Winning itu untuk mau mau membahas atau mau menulis tentang feminisme? Karena tidak banyak sebenarnya orang yang peduli dengan hal-hal seperti itu kan. Terutama mungkin bagi kaum perempuan juga gitu, nggak terlalu peduli dengan ya hal-hal seperti itu gitu. Iya. Kalau saya tertarik dengan feminis seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya itu kalau misalkan tidak bergabung di GMKI, kalau saya bukan menjadi anggota GMKI kala itu, barangkali saya tidak akan bisa menuliskan begitu. Pertama kali saya mengikuti advokasi di tahun 2017 waktu itu, dari situlah mulai kemudian di GMKI banyak sekali kita ada dalam basis-basis komunitas untuk kemudian bagaimana diajarkan tentang gender, tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, feminisme dan patriarki, dan segala hal yang berkaitan dengan feminisme gitu. Lalu saya juga mengikuti beberapa kegiatan yang di luar yang diadakan juga oleh GMKI maupun di luar GMKI yang membahas tentang isu-isu perempuan. Nah, dari situ timbul keresahan dalam diri yang kemudian membayangkan di daerah saya hal-hal seperti ini masih menjadi hal yang tabu, kemudian masih menjadi hal yang biasa-biasa saja begitu. Dan akhirnya mengapa tidak saya tidak menulis begitu. Dan di GMKI juga diajarkan bagaimana menulis, dan di situ juga saya mencoba mengambil simpul tegas, sepertinya saya harus menulis begitu. Jadi tidak saja didorong karena keresahan saya terhadap perempuan, tetapi juga karena diajarkan bagaimana cara menulis, dan itulah saya berani menuangkan dalam ide-ide tulisan itu. Biasa ya. Jadi berbicara tentang perempuan ini pasti tidak lepas dari yang namanya perjuangan ya. Iya. Perjuangan kaum perempuan. Iya. Kalau boleh tahu, karena ya saya ini masih awam dengan bahasan-bahasan tentang perempuan itu, mungkin bisa dikasih tahu sih awal perjuangan perempuan itu dan kenapa sih perempuan itu menuntut tadi dibilang sama Winning tentang kesetaraan gitu ya. Kalau misalkan kita bicara soal sejarah singkat pergerakan perempuan, itu kalau dalam dunia global kita mengenal yang namanya International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Kemudian kalau kita bawa dalam konteks keindonesiaan kita, itu kita mengenal perjuangan perempuan yang paling kental yang kita kenal itu adalah R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang waktu itu berjuang mendongkrak feodalisme, kemudian sistem sosial yang terlalu patriarki dengan memperjuangkan hak-hak perempuan di ruang pendidikan. Makanya sampai hari ini masih dikenang dan mungkin selamanya akan dikenang sebagai pejuang bagi perempuan. Dan juga sempat di tahun 1922 itu kalau saya tidak salah 22 Desember 1922 itu Kongres Pertama Perempuan. Kongres Pertama Perempuan itu dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan gerakan-gerakan perempuan menuju kemerdekaan. Lalu diikuti dengan gerakan-gerakan perempuan lainnya sampai dengan
Kongres kedua juga sama di Yogyakarta itu 1998 ya, waktu itu kita ada di masa Orde Baru, masa di mana ruang gerak perempuan, tapi mungkin nanti kita akan bahas di berikutnya. Lalu gerakan-gerakan perempuan juga salah satu yang paling muncul adalah gerakan-gerakan para aktivis. Nah, salah satu yang paling disoroti itu adalah Asy Marzina. Kita tahu dia seorang perempuan yang memperjuangkan hak buruh, dan sampai saat ini keadilan itu belum diberikan oleh negara begitu. Kematiannya masih menjadi tanda tanya, dan sampai saat ini pun ada begitu banyak organisasi-organisasi di luar sana, ada begitu banyak aliansi dan aktivis-aktivis perempuan yang kemudian juga memperjuangkan gerakan-gerakan untuk perempuan. Ya kurang lebih seperti itu sih Bang yang saya ikuti begitu. Pokoknya perjuangan itu semenjak tahun 1920 itu masa-masa kolonialisme Belanda waktu itu. Dan mungkin sebelumnya itu sudah ada sebenarnya mungkin ya sudah ada kesadaran untuk ingin kesetaraan dan ingin diperlakukan adil dan sebagainya mungkin ya. Ya. Sudah ada sih, sudah ada. Karena di Kongres kedua itu salah satu yang dibahas adalah bagaimana memberikan ruang bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik begitu. Jadi sudah disentil soal ekonomi, sosial dan politiknya, berikan ruang-ruang bagi perempuan, dan salah satunya itu adalah menolak kekerasan bagi perempuan dan anak. Kekerasan bagi perempuan dan anak, artinya sudah ada perjuangan kesetaraan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan. Nah, di masa Orde Baru itu perempuan itu hanya boleh ikut dalam organisasi-organisasi yang sifatnya profesi. Artinya ketika suaminya itu ada dalam strukturisasi kenegaraan, misalnya presiden, kemudian menteri atau kemudian militer, itu baru dia boleh dimasukkan ke dalam ranah-ranah politik begitu. Nah, itulah yang kemudian diperjuangkan oleh perempuan-perempuan kala itu, bahwa kita perempuan dan laki-laki itu punya kapasitas yang sama begitu untuk ada dalam ruang-ruang tertentu, baik di domestik maupun di ruang di ruang-ruang privat lainnya gitu, atau ruang-ruang publik lainnya. Oke. Jadi mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya sih. Gerakan-gerakan yang saya coba lihat selama ini kan tentang kesetaraan perempuan gitu. Itu kan seolah-olah kayak ingin setara semua. Jadi apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu juga harusnya dilakukan oleh perempuan. Dan kadang-kadang ini terjadi semacam kayak bercampur pemahaman gitu. Jadi kalau perempuan itu harus bisa juga melakukan seperti laki-laki, misalnya harus cari jadi kepala keluarga misalnya, kan harus menghidupi suaminya, harus ini. Itu menurut saya sih sudah cukup kecampur ya pemahamannya gitu. Nah, itu gimana sih kira-kira menyikapi itu hal seperti itu? Artinya bahwa banyak narasi yang dimunculkan yang kemudian kita terkadang kewalahan, atau saya tidak tahu ya apakah memang literasi kita yang minim, atau kemudian rasa untuk harus lebih dari seseorang yang terlalu meningkat, ataukah memang kita mau menempatkan posisi yang benar gitu. Artinya feminisme itu kan bukan berarti perempuan harus lebih dari seorang laki-laki, tidak seperti itu. Yang harus kita pahami bahwa unsur kesetaraan itu bukan berarti semua hal yang dilakukan oleh laki-laki juga dilakukan oleh perempuan. Saya pikir di podcast sebelumnya banyak dibahas ya, jadi teman-teman bisa mampir lagi untuk melihat feminisme itu ya. Artinya bahwa ketika secara fisik kita berbeda begitu, secara fisik. Jadi kita harus bisa membedakan dari feminisme, kemudian jenis kelamin, kita harus membedah itu begitu, sehingga tidak segampang itu kita menempatkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Ketika laki-laki dia bisa mengangkat beban yang berat, ya perempuan juga harus tidak seperti itu begitu. Jadi ketika kita menuntut kesetaraan, bahwa kita melihat posisi-posisi tertentu atau hampir semua misalkan itu tidak saja bisa ditempati oleh laki-laki, tapi juga perempuan. Misalkan di ruang-ruang legislasi atau di ruang-ruang politik, bahwa perempuan juga bisa begitu. Atau kemudian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak semata-mata laki-laki begitu ya, pemimpin juga bisa perempuan begitu. Lalu juga di ruang-ruang keluarga, memang keluarga yang paling sistem kita di Indonesia masih terlalu patriarki ya.
di keluarga itu ayah itu dia ditempatkan sebagai kepala keluarga. Mungkin ini menjadi agaknya susah memang untuk kita mendongkrak begitu ya. Tapi bagaimana dengan seorang perempuan yang tidak memiliki suami begitu, yang mungkin mengalami kekerasan seksual, kemudian dimemutuskan untuk tidak menikah, tapi dia punya anak begitu. Apakah siapa yang harus kita katakan sebagai kepala keluarga begitu? Jadi bagi saya di ruang-ruang tertentu tidak semua hal kita tempatkan bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki sama dengan dilakukan oleh perempuan, begitupun sebaliknya. Jadi ada pemahaman kesetaraan yang harusnya kita sadari bersama-sama begitu. Jadi intinya menempatkan perempuan di posisi yang tepat. Iya, jadi menempatkan posisi agar ketimpangan itu mungkin tidak terlalu mendominasi begitu, tidak terlalu mencuat. Karena kita bicara harus setara, lalu perempuan berkoar-koar, ya saya bisa apa yang dilakukan laki-laki bisa. Hello, kita tetap berbeda gitu ya. Secara secara fisik kita berbeda, tetapi kemudian tidak berarti juga kita menutup ruang untuk menerima sebuah sebuah penyetaraan yang sama begitu antara laki-laki dan perempuan. Itu sih. Luar biasa sih. Kalau berbicara soal kesetaraan ya, kita tahu ya di media diberitakan selalu perempuan itu selalu menjadi katakanlah korban gitu kan, menjadi korban entah itu dari tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi, itu banyak sekali yang korbannya paling banyak ya perempuan. Gitu. Oleh perempuan betul. Gitu. Mungkin ya itu juga salah satu dampak dari kesenjangan relasi itu kan, dan relasi itu gitu. Selamanya perempuan selalu pada posisi terendah ya. Gitu. Ya. Nah kalau berbicara soal kekerasan seksual, kita sudah sampai di intinya ini. Sampai di intinya ini. Baik. Dan kenapa sih mungkin salah satu tadi pemahaman bahwa perempuan itu derajatnya mungkin rendah di mata kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri gitu. Mungkin ada faktor lain mungkin yang membuat kenapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu, terutama untuk perempuan. Gitu. Kekerasan seksual bisa terjadi kenapa sebenarnya didominasi oleh perempuan ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat kekerasan seksual itu bisa dirasakan oleh siapa saja, bisa dialami oleh siapa saja, usia berapa saja, pintar atau bodoh atau seidealisme apapun dia, pasti ada yang selalu menjadi korban begitu, sehingga tidak saja selalu dirasakan oleh perempuan. Tapi kenapa kemudian hal serupa didominasi oleh perempuan gitu ya? Data juga menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling banyak merasakan itu. Kemudian kalau misalkan kita bicara kenapa harus perempuan, kenapa didominasi oleh perempuan? Karena perempuan itu yang tadi kita katakan bahwa pemahamannya kita tentang perempuan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, dan perempuan itu, tubuh perempuan itu dipandang sebagai objek seksualitas. Nah kalau saya coba menyentilnya, kalau tadi Bang sempat mempertanyakan di media begitu, itu akan berkaitan dengan cybercrime. Cybercrime itu adalah pertunjukan tubuh perempuan melalui media-media, misalnya video porno, kemudian melalui gambar-gambar yang kemudian menunjukkan tubuh perempuan pada iklan-iklan tertentu begitu ya. Dan di situ karena perempuan itu sudah ditempatkan sebagai makhluk yang lemah begitu, perempuan itu gampang sekali untuk dioyak-oyak begitu, di luar kepentingan lain-lain ya begitu. Tapi kemudian perempuan dilihat sebagai objek yang bisa dipakai begitu, objek yang bisa dipakai untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Makanya kekerasan seksual itu ada yang namanya menempatkan posisi perempuan begitu, yang kita sebut sebagai prostitusi pemaksaan. Nah itulah yang kemudian membuat perempuan-perempuan itu mudah sekali untuk dijadikan objek begitu. Dan saya pikir kekerasan-kekerasan ini juga sering terjadi pada perempuan karena perempuan itu berada pada lingkungan-lingkungan atau habitat-habitat yang dekat dengan tindakan kriminal gitu, dekat dengan orang-orang yang kriminal begitu, sehingga dia mudah sekali untuk dilecehkan.
juga ada hal lain ya saya agak sedikit menggarisbawahi ya di sini bahwa kekerasan seksual itu terjadi pada perempuan tidak saja karena laki-laki begitu, karena laki-laki karena pelakunya adalah laki-laki lantas mereka yang salah seutuhnya, tidak juga demikian begitu. Nah, saya harus menggarisbawahi bahwa perempuan juga harus bisa melihat dirinya begitu. Bagaimana kemudian ketika dia berada di suatu lingkungan untuk menempatkan dirinya begitu. Bagaimana seorang perempuan untuk melihat dirinya. Nah, kalau misalkan perempuan tidak mampu untuk menjaga dirinya, ya bagaimana begitu. Kita menuntut adanya untuk orang lain tidak melihat atau melecehkan kita, tapi kita tidak mampu mengontrol diri kita. Kira begitu. Tapi menarik sih soal bagaimana perempuan menempatkan dirinya dengan tepat supaya juga tidak menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Iya. Perempuan ini sebenarnya apakah mereka itu di posisi yang sebenarnya tidak menguntungkan gitu? Katakanlah kadang-kadang kan misalnya kita tahu kasus pemerkosaan atau kasus pelecehan seksual, kalau misalnya kita lihat ya korbannya itu sebenarnya kalau secara berpakaian, berbusana itu normal-normal saja, sopan-sopan saja gitu. Tapi ya banyak data menunjukkan bahwa sebenarnya mau perempuan itu mau pakai baju yang tertutup, mau terbuka, mau ketat, ya tetap aja gitu jadi korban gitu loh. Jadi semacam kayak paradoksnya sebenarnya gitu loh. Betul, jadi paradoks, perempuan kalau menurut saya mungkin selalu di posisi yang mungkin ini menurut opini saya mungkin tidak menguntungkan gitu. Gimana tanggapan ini? Ya, kalau misalkan kita lihat ini kan kemudian kita coba bawa dia dalam ruang lingkup sosial begitu ya. Ketika perempuan itu menggunakan, terkadang tidak diperdulikan busananya ketika memang gairah seksualitas seseorang atau oknum tertentu yang tidak bisa dikontrol, itu kemudian dia ingin menyalurkan, dia akan tetap melakukan itu begitu. Tapi kemudian kalau misalkan kita bicara untung menguntungkan, kembali lagi begitu, untung menguntungkannya dia dalam posisi yang seperti apa. Saya pikir gender itu atau jenis kelaminnya apapun, semua itu punya posisinya masing-masing, punya keuntungan masing-masing, juga punya kerugian masing-masing begitu. Tapi kemudian kalau misalkan kita bawa dalam konteks kekerasan seksual begitu, saya pikir tidak juga kita katakan demikian begitu, karena bagaimanapun perempuan dia tidak terkadang ketika diperhadapkan dengan situasi yang mencengkram begitu, dia tidak mampu melawan begitu. Makanya banyak perempuan yang tidak bersuara. Banyak perempuan yang tidak bersuara ketika dia mengalami pelecehan seksual, dia tidak bersuara begitu. Itu kemudian di data Komnas HAM itu ditunjukkan grafik kuartal tertinggi itu adalah kekerasan incest. Incest itu kekerasan dirasakan oleh perempuan yang pelakunya itu adalah orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekat, karena dia melihat itu orang-orang terdekatnya, kemudian dia tidak berani bersuara. Kemudian apakah itu menguntungkan? Merugikan sebenarnya. Merugikan karena dia tidak berani bersuara begitu, tidak berani bersuara. Yang kalau saja dia bersuara, yang menangani kasus-kasus seperti ini kemudian kan akan mengurusnya dan setidaknya dia memberikan edukasi kepada yang lain begitu. Tetapi di sisi yang lain saya pikir akan banyak berbicara tentang psikologi ya, karena kebetulan Bang Dev orang psikologi itu dia merasakan hal yang dia tidak percaya diri begitu, atau dia tidak berani, dia merasa malu, apalagi kalau orang-orang terdekatnya gitu kan. Nah itu juga itu sisi ketidakberuntungannya begitu. Meskipun kita lihat ada situasi-situasi yang dialami secara psikis oleh perempuan itu gitu. Jadi bagi saya untuk melihat itu menguntungkan dan tidak menguntungkan, yang pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kayak gitu. Sebenarnya mengerikan sih ya. Mengerikan kalau itu kekerasan seksual atau pelecehan itu terjadi di lingkungan yang tempat sebenarnya harusnya memberikan rasa aman, betul. Rasa aman kepadanya, tapi ya malah disitulah sumber sumber masalahnya gitu. Dan menurut saya sih ini mungkin yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lainnya gitu ya. Membedakan kita dengan makhluk atau binatang ya kan. Iya, betul. Jadi kalau saya sih sebenarnya mau
orang itu mau berpakaian seperti apa, kecuali dia nggak telanjang ya. Iya, betul. Ya, itu semua sebenarnya kembali ke kontrol ataupun Iya. Keputusannya kita, Iya. apakah kita akan melakukan hal itu atau Iya, tidak gitu. betul. Saya pikir disitulah yang membedakan kita antara binatang Iya. dengan manusia gitu. Dan akan sangat tidak dibenarkannya kalau misalnya ada pelaku pemerkosaan atau pelaku kekerasan seksual, dia bilang lah dia aja yang mancing kita gitu loh, dia aja yang pakai baju yang mengundang. Iya. Nah itu sebenarnya kembali lagi dipertanyakan sisi kemanusiaanmu gitu kan. Iya. Kamu punya kapasitas untuk tidak melakukan itu gitu. Iya, betul. Itu sih yang sangat disayangkan, dan sangat disayangkan lagi kalau itu terjadi dalam lingkungan terdekat. Apalagi tadi apa? Incest. Hubungan incest itu ya itu sangat memberikan trauma yang sangat besar sih, karena menurutku ya kalau misalnya itu terjadi di luar daripada lingkungan terdekatnya, mungkin saja mungkin saja ada keinginan, kemauan untuk melaporkan hal itu gitu. Betul. Atau mengutuk hal seperti itu. Tapi kalau terjadi dalam lingkungannya sendiri gitu kan, lingkungan terdekatnya, keluarganya atau siapapun itu, ada dilematis ya. Ada dilematis. Ingin melaporkan, ingin mengutuk, wah ini keluarga saya juga, nanti aib keluarga yang luar biasa sekali sih memang. Memang itu yang kemudian menjadi yang tadi saya katakan, di Komnas HAM pun masih ingin memecahkan itu. Komnas Perempuan juga ingin memecahkan itu. Kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan begitu? Karena ya ketika pelakunya adalah ayah tirinya misalkan, atau ayahnya sendiri mungkin, atau pamannya, atau kakaknya, atau saudaranya, itu kan ya menyusahkan bagi dia juga begitu. Makanya tadi saya katakan sisi positifnya dan negatifnya begitu. Dan memang si korban ini kan dia mengalami yang secara psikis dia sangat-sangat tersiksa begitu. Jadi tidak juga kita salahkan ketika dia tidak mampu melapor, barangkali ada strategi-strategi yang bisa dilakukan begitu ya, untuk bagaimana dia berani menyuarakan itu. Ya mungkin ada juga semacam merasa terancam mungkin ya. Iya. Mungkin ada ada intimidasi ataupun ancaman dari pelaku. Kalau misalnya kamu melaporkan, nanti kamu kebunuh misalnya, nanti kamu ya segala macam jenis intimidasi mungkin ya, kita nggak tahu ya. Intimidasi dan ancaman. Iya sih, dan itu menurut saya, waduh sangat ini sih berat bagi si korban gitu. Kalau boleh kasih tahu sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa sih? Kan kadang-kadang kita kadang-kadang kan kita ini ya menganggap hal yang kita lakukan itu ya bukan kekerasan atau mungkin bukan pelecehan gitu. Misalnya saya mungkin manggil cewek yang saya nggak kenal gitu loh. Halo cewek gitu, mau kemana gitu, mampir dong gini. Apakah itu termasuk bentuk pelecehan atau apa gitu? Kadang-kadang kan kita bias dengan hal seperti itu kan. Betul. Kalau misalkan kekerasan seksual itu ada begitu banyak ya Bang, ada begitu banyak. Saya mungkin akan menyebutkan beberapa yang saya ingat begitu. Nah kalau yang tadi Bang Dev tanyakan, sebenarnya itu kekerasan karena tergantung masnya, bangnya manggil dia itu mampir untuk minum kopi, ngopi bareng gitu kan, atau di panggilan itu ada yang bernuansa seksualitas begitu. Jadi ketika seseorang melihat perempuan atau laki-laki si A misalkan melihat perempuan yang lewat, hai cewek kesini dong, sambil menggoda dengan kata-kata yang bernuansa seksual, itu juga sebenarnya kekerasan begitu. Itu ada datanya, bisa dilihat nanti di catatan Komnas Perempuan, itu juga dituliskan di situ. Itu tetap saja kekerasan begitu, karena sikap yang dimunculkan itu adalah sikap yang kemudian nantinya berujung pada seksualitas, meskipun itu hanya semacam guyonan begitu, hanya guyonan belaka atau candaan biasa. Tapi ya kalau misalkan kita mendapatkan perempuan yang sangat kritis begitu ya, kenapa kamu berkata seperti itu, bukankah itu salah begitu, dan itu kan tidak membuat dia merasa nyaman begitu. Kamu tidak mengenal saya, lalu kamu tiba-tiba memanggil saya untuk mampir di rumahmu, ada apa? Apalagi kalau diembel-embelkan dengan kata-kata, kamu cantik,
tubuhmu sangat, ya itu kan juga melecehkan secara nonverbal begitu ya. Itu sih Bang. Kalau misalnya kita bilang, Neng, kamu manis, kamu cantik, tapi Iya. perempuan itu bilang terima kasih. Ya itu bukan pelecehan. Oh, itu bukan pelecehan, karena tujuanmu memuji dia itu karena memang kamu ingin memuji dia begitu. Tidak ada yang kamu pikirkan perempuan ini harus saya lecehkan, atau perempuan ini kalau bahasa kasarnya mungkin ingin saya tiduri misalkan gitu ya. Tapi ketika guyonanmu itu masih guyonan yang bersifat positif misalkan, kan kamu cantik itu kan pujian, kamu luar biasa hari ini berseri itu kan juga pujian begitu. Jadi kita harus membedakan supaya kita jangan terjebak di sini gitu ya. Beda cara kita berinteraksi dengan orang yang bernuansa seksual, juga yang bersifat sebatas pujian begitu, karena kamu melihat dia sangat luar biasa, itu tidak masalah, it's fine begitu. Iya. Mungkin titik temunya kalau misalnya guyonan kita itu sampai menimbulkan keresahan bagi perempuan itu, atau merasa tidak nyaman mungkin ya. Tidak nyaman tergantung. Ada juga perempuan yang cuma dibilang hai Nona, tapi kayak ilfil begitu ya. Ilfil. Ya saya sih kalau melihatnya tidak semua hal, kalaupun dia tidak merasa nyaman ya dia tidak merasa nyaman. Sebenarnya kita mengevaluasi diri kita sendiri. Sebenarnya yang saya katakan tadi itu apakah menyinggung karena bernuansa ini ya, atau padahal saya cuma menegurnya biasa, tapi kok dia sensitif begitu kan. Tipe orang kan beda-beda begitu, sehingga untuk menempatkan ini tidak juga ketika dia merasa nyaman, oh berarti saya ini seakan-akan mengata-ngatai dia, atau ini cara saya, gelagat saya ini bernuansa seksual. Tidak juga begitu, tergantung. Kita harus pandai-pandai melihat situasi. Kalau saya sih lebih menekankan ke situ. Kalau misalnya kan bisa, hai Mbak, ini mampir sini, kita main yuk, ini main gini saya ini apa? Maksudnya main ya mungkin duduk nongkrong. Oh, duduk nongkrong ya. Kalau bahasa Nagalo kan main itu ya nongkrong. Ya nongkrong ya. Tapi salah dipahami oleh si perempuan itu. Iya. Kalau misalnya si perempuan itu merasa nggak nyaman, itu gimana tuh kasusnya itu? Kalau misalkan perempuan itu merasa nggak nyaman, ya kamu jangan memaksa dia dong, gitu kan? Kamu jangan memaksa dia untuk harus mau dengan apa yang kamu. Apalagi kalau tadi belum pernah mengenal begitu ya. Ya perempuan manapun ya siapa kamu begitu, kok tiba-tiba ajak ngopi begitu, berbeda kalau mungkin sempat kita berjumpa sekali mungkin. Itu setidaknya sudah ada dalam ingatannya begitu. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak mengenal lalu kamu mengajaknya, saya pikir sesuatu banget begitu. Ada apa begitu kan? Ada apa? Iya sih. Ada apa begitu. Dan ya memang kalau misalnya kalau saya sih ya, kalau memang ada orang yang seperti itu dan kita sudah sebagai perempuan ya sudah tidak nyaman, ya udah ngomong aja gitu loh. Iya, maksudnya apa gitu kan? Iya, bertanya kenapa, ada apa? Ya barangkali dia ajak kamu untuk, barangkali dia sedang mengalami kesusahan begitu, dia ingin meminta pertolongan darimu, ya mengapa tidak begitu, supaya kita juga tidak gampang mengasumsikan begitu ya, mengasumsikan segala sesuatu itu dengan hal yang buruk. Itu kan positive thinking, itu kan ada juga begitu. Jadi silakan bertanya, kenapa, ada apa Kak, ayo kita ngopi ya. Kalau misalkan kamu tidak merasa nyaman, sampaikan bahwa kamu tidak merasa nyaman sebab kita baru berkenalan begitu, atau mungkin sempat berkenalan tetapi kamu merasa tidak nyaman, sampaikan kalau memang kamu tidak merasa nyaman. Jangan memaksakan diri untuk melakukan itu. Oke, mungkin di samping kita positive thinking, itu juga bisa mengurangi overthinking kita terhadap seseorang ya. Seseorang gitu. Nah, kira-kira apa sih yang memunculkan kekerasan atau pelecehan seksual ini gitu loh? Kira-kira faktor-faktor yang mungkin yang paling bisa kita lihat, yang dekat dengan kita, yang bisa memicu kekerasan itu apa sih sebenarnya? Yang memicu kekerasan itu salah satunya mungkin saya pikir ada edukasi ya. Edukasi mengenai seksualitas. Jangan dulu kita bahas kekerasannya, seksualitas dulu. Edukasi dini misalkan. Saya pikir itu perlu, dan ketika itu tidak efektif dilakukan, itu akan membuat yang tadi saya katakan di awal, ini masih menjadi tabu.
membicarakan seksualitas ini menjadi hal yang tabu di tempat-tempat tertentu, begitu, apalagi budaya ketimuran kita, begitu kan. Kemudian ketika itu dia tidak diketahui akan efeknya seperti apa, ya itu juga akan menimbulkan kekerasan, begitu. Terus yang juga tadi saya katakan, perempuan terkadang juga tidak bisa mengontrol dirinya, begitu. Saya akan kasih satu contoh saja lah. Ketika kamu berpakaian seksi, misalkan berpakaian seksi ini kemudian tidak juga saya mereduksi bahwa pakaian perempuan itu menyebabkan kekerasan seksual, tidak seperti itu ya. Maksud saya adalah hal yang tidak kita sadari, begitu. Terkadang itu yang membuat perempuan itu gampang sekali dilecehkan, begitu. Ketika kamu berpakaian kemudian keluar di malam hari, jalan kemana, begitu, ya barangkali itu bisa saja menjadi faktor pemicu, begitu. Kemudian tingkah laku atau cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, misalkan tadi Bang Dev tanyakan, saya tiba-tiba manggil seorang perempuan yang lewat, lalu perempuan itu segampang itu datang, begitu kan. Ini kan ya kalau saya berpikir liar, ini kan peluang, begitu. Peluang bagi, apalagi kalau laki-laki itu gairah seksualnya kalau misalkan sudah sangat tidak bisa dikontrol, begitu ya. Itu kan peluang bagi dia, begitu. Makanya perlu untuk mengontrol diri kita, tidak saja melihat sisi laki-laki tapi juga sisi perempuan, begitu. Lalu kemudian ketika ya tadi juga sempat kita bahas ya, kalau misalkan perempuan itu mengalami kekerasan seksual harus bisa bersuara, begitu. Kalau misalkan tidak bisa bersuara, ya bagaimana orang lain mengetahui bahwa kita ini sedang dilecehkan, begitu. Kalau misalkan di suatu kompleks tertentu ada satu korban, kemudian dia berani bersuara, dia akan menyelamatkan yang lain. Artinya orang akan tahu bahwa di daerah itu rentan dengan kekerasan seksual. Kalau misalkan tidak berani bersuara, nah kemudian orang kan tidak tahu, oh daerah ini sangat rawan dengan kejadian-kejadian seperti ini, dan barangkali itu akan terjadi lagi, begitu. Lalu apa cara kita untuk menempatkan posisi perempuan? Yang tadi saya katakan di awal, tubuh perempuan itu sebagai objek seksualitas, begitu ya. Itu selalu muncul dan sering kita lihat di ranah-ranah kapitalisme. Di ranah-ranah kapitalisme itu perempuan itu sangat dijadikan sebagai objek, gitu. Itu sih Bang, kira-kira yang yang saya ketahui yang ada di sekitar kita, kurang lebih seperti itu. Tapi juga ada banyak sih di luar sana. Yang tadi saya katakan edukasi itu kan di tempat-tempat tertentu melihat kejadian seksualitas sebagai hal yang biasa saja, begitu. Misalkan seorang perempuan hamil di bangku sekolah, begitu. Hamil di bangku sekolah ya sudah, mau gimana, begitu kan. Mau gimana, tidak diproses, begitu. Padahal secara psikis barangkali perempuan itu sangat-sangat mengalami kesakitan yang luar biasa, begitu kali ya. Mungkin itu tidak dilihat sebagai problem ya? Tidak dilihat sebagai problem. Apalagi kalau di daerah itu sudah sering terjadi perkawinan anak, misalkan sudah terjadi sering terjadi hamil di luar nikah bagi perempuan, kemudian akan dijadi ya sudahlah. Gitu. Tapi menarik juga sih tadi kalau misalnya satu aja korban yang mungkin mau berbicara, mau menyuarakan pengalamannya dia, gitu. Itu akan memunculkan yang lain juga untuk mau bersuara. Artinya mereka berani menyampaikan itu, dan di saat itulah mungkin edukasi seksual akan berkembang dimunculkan di situ secara nggak langsung mungkin ya. Iya sih, benar sih. Terus sih Bang, karena kalau misalkan persoalan saat ini kan yang tadi kita katakan bahwa perempuan itu belum semuanya berani bersuara, di luar alasan-alasan lainnya ya. Tapi kemudian kalau saja semua perempuan itu berani, begitu ya, 100%, 80% lah berani bersuara, itu kemudian akan menjadi berkat bagi yang lain. Benar. Itu sih. Nah, apa kira-kira yang mestinya kita lakukan untuk mencegah hal yang mungkin berpotensi akan terjadi, gitu kan, seperti kekerasan seksual, dan juga sekaligus menjadi pintu bagi korban-korban untuk mendapatkan perlindungan, penanganan, dan segala macamnya itu. Oke. Saya mungkin akan memulai pada skala yang lebih dari yang kecil, begitu ya, pada skala yang lebih makro. Perlu untuk kesadaran secara universal. Kenapa saya katakan kesadaran secara universal? Bahwa korban, di awal tadi kita mencatat bahwa kekerasan seksual ini tidak saja dirasakan oleh perempuan saja, begitu ya.
tapi oleh semua jenis kelamin, usia, pekerjaan, profesi, ataupun golongan-golongan begitu. Sehingga kemudian kesadaran ini harus kita sadari semua secara bersama-sama bahwa kekerasan seksual itu adalah tindakan kriminal yang merugikan oknum tertentu dan secara khususnya perempuan begitu, karena perempuan yang paling mendominasi. Lalu kemudian setelah kita memiliki kesadaran yang tadi juga saya katakan sebagai bentuk edukasi itu sangat penting, baik itu secara sosialisasi secara langsung atau kemudian kampanye lewat media untuk memberikan gambaran-gambaran kepada orang-orang bahwa ini adalah tindakan yang salah begitu. Kemudian memperbaiki relasi kita begitu. Artinya sesekali kita perlu melihat begitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara lawan jenis, kita harus melihat begitu. Sehingga ketika misalkan kita membutuhkan perlindungan atau kita perempuan misalkan membutuhkan harus dijaga, harus dihormati, kalau kita tidak mampu menghormati lawan jenis kita, ya apa begitu. Artinya ada hubungan timbal balik di sana. Ketika kamu ingin dijaga, kamu harus mampu menjaga begitu. Ketika kamu ingin dilindungi, kamu juga harus bisa melindungi begitu. Dari gaya bicara kita, tutur kita juga harus dijaga. Kemudian bagaimana dengan ruang-ruang yang perempuan tidak bisa hindari begitu, tiba-tiba dia ditangkap lalu dilecehkan begitu. Yang paling penting adalah harus bisa bersuara, meskipun sulit begitu, harus bisa bersuara dan sampaikan kepada orang terdekat begitu. Dan orang terdekat itu sekiranya begitu, jangan kita hanya menjadi pendengar lalu habis di situ. Kita juga harus bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, baik itu melalui dinas pemberdayaan perempuan atau kemudian komunitas-komunitas yang memang menangani isu-isu tersebut ataupun kepada pihak-pihak keamanan. Juga kemudian saya sih karena di Indonesia saat ini kita agak menyentil tentang RUU PKS ya Bang ya. Oh, iya, iya. Nah, kalaupun sehebat apapun kita berbicara atau mengupayakan berbagai macam strategi untuk kemudian meminimalisir atau menangkal isu kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual ya, akan menjadi sulit ketika kita tidak memiliki payung hukum yang jelas. Begitu. Oke, kita punya yang namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia begitu ya. Kemudian ada juga Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan. Tetapi kenapa kekerasan seksual itu selalu mencuat di setiap tahun? Bahkan data menunjukkan setiap hari itu perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu 2-3 orang. Kita bayangkan berapa provinsi ya? Ada berapa provinsi di Indonesia ini kalau kita kalkulasikan akan ada beribu orang yang mengalami kekerasan seksual begitu. Kemudian kenapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini menjadi sangat penting? Karena itu salah satu menjadi instrumen hukum yang kemudian bisa melindungi perempuan. Artinya perempuan juga memiliki hak konstitusional begitu, hak negara juga harus bisa melindungi perempuan. Kalau saya coba meminjam bahasa dari Komnas Perempuan, perempuan bersuara, data berbicara, harus mensahkan RUU PKS karena itulah bentuk kepedulian negara terhadap kaum-kaum minoritas begitu. Beberapa waktu yang lalu juga mengikuti beberapa webinar, kemudian sempat membuat MOU atau Memorandum of Understanding itu, kami melihat bahwa hal ini harus diperhatikan betul oleh negara. Meskipun hari ini RUU PKS ini mengalami tumpang tindih. Saya tidak akan menyentil di bagian kajian hukumnya ya, karena saya tidak punya kapasitas di sana. Tapi secara sosial politik itu sangat merugikan begitu, sangat-sangat merugikan. Dan kalau itu tidak juga disahkan, maka sama saja begitu. Kalau perempuan bisa diselamatkan dengan secara sosial dia bisa terlindungi, tapi secara hukum belum tentu begitu, karena dia berdiri atas apa begitu. Maka dari itu untuk menghindari ini ya sekiranya negara perlu memperhatikan hal serupa begitu. Saya sih lebih melihat pada si korbannya begitu, lihat si korbannya. Kalau kajian politisnya mungkin terlalu rumit untuk kita pecahkan begitu ya, tetapi mari kita melihat pada si korban yang mengalami itu. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ya mungkin menarik sih tadi yang disampaikan oleh Wining, bahwa ya jika kamu ingin dijaga, kamu juga harus berusaha menjaga. Dan ya mungkin saat ini tentang polemik RUU PKS itu juga jadi mungkin harapan banyak orang, terutama mereka yang peduli akan
korban gitu kan. Itu sih mungkin saat ini ya bagi wakil kita di sana mungkin dan merasa bahwa ini belum penting gitu. Tapi ya satu hal yang mungkin mereka harus dan kita semua harus sadari bahwa ya ini bisa menimpa siapa saja. Betul. Ya makanya tadi saya bilang kata-katanya dari Wining sangat menarik menurut saya, karena kalau kamu ingin dijaga, ya jaga juga lah sebisa kamu gitu. Kalau mungkin wakil kita ya bisa dengan RUU PKS atau dengan instrumen hukum lainnya gitu. Betul. Ya, apalagi saat ini sudah digaungkan begitu ya, sudah digaungkan oleh Komisi 8 bahwa itu tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas begitu. Dan kemudian ini sangat-sangat meresahkan begitu. Mari kita melihat bahwa ada air mata di luar sana begitu. Ada uluran tangan yang tengah merindukan itu begitu. Ada begitu banyak aktivis-aktivis perempuan yang memperjuangkan hal itu. Tolonglah negara untuk juga melihat begitu, karena kemana lagi perempuan bersuara begitu, kemana lagi perempuan harus mencurahkan keresahannya kalau bukan pada negara begitu. Makanya jangan sampai kemudian di luar sana timbul narasi-narasi bahwa negara tidak melindungi kaum-kaum marginal atau negara tidak melindungi kaum-kaum minoritas seperti kami perempuan gitu. Luar biasa ya. Dan ya harapan kita sih supaya pemerintah dan wakil kita di sana ya, itu bisa membuka mata dan melihat dan mendengar suara-suara dari bukan saja wanita tapi juga dari kaum pria juga yang memperjuangkan hal ini. Benar Bang. Gitu. Betul. Jadi ya cukup buka mata dan ya lihat realita gitu sih. Betul. Ya terkadang kita diperhadapkan dengan situasi, sebenarnya kalau kita memaknai kehidupan itu kita selalu terjebak yang namanya paradoks. Yang tadi ya barangkali RUU PKS pun mengalami hal yang sama. Tapi kemudian di celah-celah paradoks itu kita harus bisa menentukan sebuah pilihan, dan itulah kebijaksanaan itu ditempatkan begitu. Saya coba sedikit menyentil begitu ya. Di masa Orde Baru itu adalah masa-masa di mana perempuan itu begitu dicengkram dan seksualitas itu menjadi sesuatu yang dimainkan. Kemudian pada saat ini 20 tahun masa reformasi ketika saya mencoba sedikit menganalisanya, rupa-rupanya kita masih ada dalam sistem politik yang neoliberal. Kita masih mengalami kemiskinan, kemudian ketidakadilan sosial, kemudian juga kapitalisme, dan itu dampaknya paling banyak dirasakan oleh perempuan. Begitu, padahal kita punya Pancasila begitu. Maka memang nilai-nilai itu tidak kita terapkan begitu. Bagaimana keadilan sosial itu diterapkan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, karena kalau RUU PKS itu disahkan tidak saja menguntungkan bagi perempuan tapi juga menguntungkan laki-laki begitu, karena keadilan akan diterapkan di sana. Ketika kamu melecehkan seseorang, maka hukum akan menjerat kamu begitu. Dengan begitu kan orang kemudian akan berpikir, saya mau melecehkan perempuan, dia mikir dia begitu ya. Dan memang tidak semudah yang kita katakan memang begitu, karena ya siapalah kita ini begitu kan, siapalah kita ini. Tapi barangkali bisa itu menjadi pertimbangan etis begitu, meskipun hanya sebatas ini yang kita suarakan, tapi kemudian bagaimana melihat itu sebagai sesuatu yang sangat urgent di negara ini. Apalagi kita hanya sekelompok anak muda yang resah dan ingin bersuara gitu ya. Ingin bersuara untuk orang-orang di luar sana gitu. Oke, cukup dalam sebenarnya. Diskusi kita sudah sangat dalam sekali. Ya mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Wining? Ya, mungkin ini terakhir ya. Terakhir saya mau sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, ayo terus berusaha menunjukkan eksistensi diri kita sebagai perempuan, bahwa perempuan pun bisa begitu, perempuan pun bisa, dan perempuan pun juga bisa melawan. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, ketika kita ingin dilindungi, mari juga kita melindungi orang lain. Ketika kita ingin dijaga, mari juga kita menjaga orang lain begitu. Ketika kita ingin dipeluk dengan kehangatan sebagai sesama manusia, mari juga kita memeluk orang lain dengan cara kita begitu. Lalu kemudian mungkin di akhir podcast ini saya ingin merekomendasikan sebuah buku, apakah boleh? Boleh. Saya ingin merekomendasikan sebuah buku karena tadi kita perbincangan tentang seksualitas.
ada begitu banyak buku sih tentang seksualitas, tapi saya agak tertarik dengan satu buku yang, karena seksualitas ini sudah dari Indonesia merdeka sampai saat ini itu masih sering terjadi. Jadi ada satu buku itu judulnya kekerasan seksual, seksualitas pasca jatuhnya PKI, gitu. Seksualitas di Indonesia, politik seksual di Indonesia pasca jatuhnya PKI. Itu penulisnya Saskia. Teman-teman akan menjumpai banyak narasi sejarah fiksi yang kemudian digaungkan oleh media massa pada masa Orde Baru, oleh rezim Soeharto dan rezim militer Indonesia yang begitu mencengkram perempuan. Ya, salah satunya itu Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani yang dituduh sebagai pembunuh para jenderal kala itu, gitu. Tapi apakah kemudian itu adalah fakta atau fiksi? Jadi teman-teman silakan mencari tahu dan membaca. Teman-teman punya akan begitu banyak gambaran tentang seksualitas yang terjadi di negara ini. Oke, terima kasih Wining. Saran bukunya juga, terima kasih. Nanti bisa mungkin teman-teman cari di perpustakaan atau di media-media yang menyediakan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah mengundang Bang Dev dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan semoga juga channel ini bermanfaat untuk kemajuan perempuan-perempuan juga di luar sana, gitu. Saya sangat-sangat mendukung sih dengan adanya channel YouTube ini. Semoga berguna dan Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin minta tolong dong sama Wining untuk minta ke penonton kita untuk subscribe channel ini. Subscribe. Penonton yang Soul Podcast, jangan lupa untuk memantau segala aktivitas di channel YouTube ini. Kemudian di like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting di luar daripada itu semua adalah bagaimana kita memaknai nilai-nilai positif yang disampaikan oleh channel ini. Sangat-sangat membangun. Saya juga sudah menonton hampir semuanya, begitu. Dan saya berdoa semoga channel ini semakin melahirkan ide-ide liar yang luar biasa, yang kemudian membangun untuk orang-orang di luar sana, gitu. Amin. Jangan lupa kawan-kawan, di like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di Soul Podcast. Salam Soul Podcast dulu. Oke.